Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya hanya sedikit mengulas atau lebih tepatnya eh, mengingatkan diri sendiri ini ya tentang bagaimana kita adab-adaban terhadap Syekh Mursyid. Kita berguru itu tentu adalah ingin yang menjadi hidup yang lebih baik. Ya, tentu hal demikian memerlukan satu syarat, yaitu keridhaan guru terhadap kita. Dan keridhaan guru itu tentu tidak terlepas dari bagaimana adab-adaban kita selaku murid kepada guru. Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya ada 9 adab etika dari seorang murid kepada Syekh Mursyidnya. Mudah-mudahan bisa terbahas semuanya dalam waktu yang singkat ini ya. Baik, yang pertama adalah tidak boleh menentang terhadap apa yang dilakukan oleh guru mursyid. Sekalipun zohirnya nampak seperti haram, dan jangan mengatakan kepada guru mursyid mengapa. Barang siapa yang berbuat demikian, maka tidak akan sukses selamanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, eh, beberapa saat ini, saat yang lalu juga, tentu kita dihebohkan dengan banyak sekali em, konten-konten di luar sana yang menjelek-jelekan guru kita, yang menganggap guru kita sebagai orang gila lah, yang menganggap dirinya Tuhan lah, atau memiliki ilmu tinggi dan sebagainya. Banyak sekali yang narasi-narasi yang menyebutkan beliau ini tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang murid tentu adalah orang yang lebih dekat dibandingkan mereka yang bukan murid. Maka sepantasnya kita yang sebagai murid ini bisa dengan mudah meraih atau mengecap hikmah dari setiap kalam-kalam beliau. Harus diakui bahwa dari sisi manusiawi tentu akan menganggap bahwa apa yang diucapkan beliau itu kontroversial. Tetapi di sisi yang lain, kita selaku murid memiliki, ya, karena adanya keterkaitan antara kolbu kita dan kolbu mursyid, maka kita akan dengan mudah merasakan adanya suatu adanya ibrohnya, ada suatu hikmahnya, dan kita alhamdulillah dengan mudahnya dimengertikan oleh Allah. Nah, kalaupun tidak mengerti, kita punya senjatanya, kita punya caranya, yaitu dengan cara apa? Tawajuh. Tidak mengerti, tawajuh. Maka Allah akan datangkan mengerti itu, hikmahnya itu langsung datang, masuk ke dalam kalbu kita. Entah kenapa, tapi saya paham. Nah, seperti itu. Entah bagaimana caranya, tapi betul apa yang dikatakan Syekh Mursyid. Nah, sampai keluar perkataan itu. Meskipun secara zohirnya, itu kontroversial. Ketika zaman COVID kemarin, ya, Aba Awas dengan lantang mengatakan di sini tidak ada virus. Tidak ada virus, planet bebas virus. Secara logika, masa? Tetapi dalam hati, karena hati kita sudah dipertautkan dengan Syekh Mursyid, maka akan mudah kita mengerti maksud daripada beliau itu. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata apa yang dikatakan itu bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang sulit untuk dimengerti. Oh, ternyata sangat mudah dimengerti. Nah, itu. Tidak boleh kita menentang apa kalam-kalam beliau dan mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang yang bukan murid. Baik, yang kedua, meninggalkan pilihan sendiri, melaksanakan dengan tunduk pilihan guru mursyid dalam segala urusan. Nah, ini banyak terjadi perpecahan di antara ikhwan ketika pilkada dan pilpres. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Ternyata hanya dengan pilpres saja itu bisa menguji tingkatan atau makom daripada seorang murid. Ada banyak yang mengatakan bahwa oh saya mah yang penting saya hati kolbu saya zikir khofi, pilihan boleh beda seperti itu.
Padahal saya mursyid dengan segala tanggung jawabnya beliau memerintahkan untuk mencoblos A, mencoblos B. Nah, Bapak, Bapak Ibu sekalian, hal demikian tentulah harus kita sikapi dengan bijaksana. Bahwa apapun yang di mata kita baik, belum tentu baik di mata Allah. Ketika kita diberikan pilihan oleh pemerintah, lantas kita bimbang, diletakkan di mana saya mursyid kita, kalau kita masih bingung. Untuk apa kita punya saya mursyid kalau kita masih bingung? Maka di saat kita memiliki pilihan sendiri, maka di saat itu kita harus sujud bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita dengan tanpa sadar kita telah mengatur diri kita sendiri. Padahal jelas-jelas diri ini adalah diri yang sudah diatur. Oleh siapa? Oleh yang maha mengatur. Jadi jangan mengatur diri ini, karena diri ini sudah diatur oleh yang maha mengatur. Nah, pengejawantahan divine power atau ilahiyah dalam tataran duniawi ini adalah saya mursyid. Maka kita diperintahkan untuk memilih A, B. Itu adalah apa? Untuk jalan yang terbaik, yang terselamatkan untuk diri kita. Maka jangan ada lagi pilihan sendiri. Apapun itu. Tidak hanya dalam pilpres, juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka itulah sebetulnya yang menjadi hikmah kenapa kita melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan hanya untuk apa? Untuk menentukan pilihan antara A dan B saja. Tetapi sebagai channeling, sebagai channel antara diri kita dengan Syekh Mursyid dalam hal apa? Melangkah setiap hari. Supaya tidak bingung, seperti itu. Jadi tidak ada lagi pilihan sendiri, tapi yang ada pilihan mursyid. Yang ketiga, selalu menjaga adab kepada guru mursyid, sekalipun tidak di hadapannya. Sebagaimana ketika berada di hadapannya. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, tentu kita menyadari, tentu kita mengakui bahwa mata Allah itu selalu ada di mana saja. Di mana kita memalingkan pandangan kita, di situ ada wajah Allah. Begitu yang tertulis dalam Al-Quran. Maka dengan demikian, sebagaimana tadi saya sampaikan, pengejawantahan kekuatan atau divine power dari Allah itu di tataran duniawi itu ada Syekh Mursyid. Maka Syekh Mursyid pun memiliki kemampuan untuk selalu memantau murid-muridnya dimanapun dan kapanpun. Yakini itu dulu. Maka tidaklah aneh ketika ada karomah Mbah Anom dulu. Ya, ketika maling, ya, memaksakan maling, tetapi kemudian apa? Yang terlintas adalah apa? Di kaca ketika akan dicongkel ada wajah Abah Anom. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, di dalam melihat lagi sekelebat wajah Abah Anom. Itu artinya apa? Artinya di situ ada mursyid, Syekh Mursyid yang sedang mengawasi kita, sedang membimbing kita. Kalau kita mah mungkin mengalami atau merasakan karomah Abah itu ya dalam bentuk nomor-nomor yang istimewa kan, gitu. Saya pribadi kalau saya terlalu banyak mengkodok zikir ya karena kesibukan atau apapun itu paling diingatkannya dengan apa? Diingatkannya dengan lihat jam 19.38. Wah, lalu ketika di mana lihat jam, niatnya mau lihat jam aja, tetapi ternyata di situ apa? Menitnya 38 lagi. Masya Allah. Maka dari situ saya sadar bahwa, oh iya, ini Abah mengingatkan saya supaya segera melunasi kode saya, kode zikir saya. Nah, itulah salah satu contoh di mana bimbingan Syekh Mursyid, di mana pengawasan Syekh Mursyid. Seperti kemarin terakhir, ya, dirasakan oleh istri saya ketika akan ujian, di mana kebimbangan ketika akan menghadapi ujian, lalu kemudian dijawab dengan cara apa? Ketika dikocok, ya nilai urutnya untuk tempat duduk ternyata yang keluar 38, tersenyumlah dia gitu. Oh ternyata Abah betul mengikuti saya, ternyata Abah betul mengiringi saya kemanapun. Nah Bapak dan Ibu sekalian, maka dengan demikian
Seperti halnya sedang di depan Abah, sekalipun kita di belakang Abah, jauh dari Abah, tetapi tetap menjaga adab, tetap menjaga apa sopan santun yang kita lakukan setiap harinya. Karena apa? Di depan mata, dimanapun kita menghadapkan, di situ ada pengawasan Syekh Mursyid. Nah, ya, kita lanjutkan. Yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu keberhasilan, baik urusan dunia dan akhirat, adalah karena barokah dari guru mursyidnya. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita ketika sukses, kita lupa kepada Abah. Padahal ketika kita sedang susah-susahnya, bolak-balik datang ke Sinarasa. Bolak-balik kita dalam hati itu menjerit, Abah, tolong saya, tolong saya. Tetapi ketika sudah dalam kesuksesan, ketika sudah berhasil, seringkali lupa. Ya, banyak ya di antara kita ya. Gitu. Kita mau menghadapi masalah nih, gitu kan. Ingatnya dalam hati, oh Hofi itu sebut nama Abah. Oh, aduh. Ya. Tetapi ketika sudah lewat masanya, masa-masa kritisnya, kita lupa untuk berterima kasih kepada Abah. Nah, ini yang sering kali saya juga pribadi itu ingatkan dalam diri. Jangan sampai apa? Ketika saya sudah selesai menyampaikan khidmat ilmiah dimanapun itu, ya sebelumnya sudah pasti ketika tawasul itu dan ketika doa manqobah, itu saya selalu minta izin kepada Abah untuk menyampaikan materi dimanapun itu, kapanpun. Tetapi saya ketika sudah selesai memberikan khidmat ilmiah, bahkan berterima kasih pun ada jeda 1 menit, ya lupa dulu baru ingat, oh iya terima kasih Abah, itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari situ nilai apa, norma kemanusiaan saya itu sebetulnya sedang diuji. Bagaimana kita ini meyakini keberhasilan kita ini adalah bukan karena usaha kita, tetapi karena barokah karomah Abah. Bagaimana bisa kita berterima kasih kepada kepada Allah, sedangkan kepada pengasabah pun kita tidak berterima kasih. Bahkan yang paling buruk adalah mengakui bahwa segala kesuksesan itu atas usaha saya sendiri. Padahal kita melangkah pun itu dilangkahkan. Kita bisa melihat pun itu diperlihatkan. Kita bisa mendengar pun itu diperdengarkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka dengan demikian, segala sesuatu jika kita sudah bertaut hati ini kepada Syekh Mursyid, maka sesungguhnya yakini apa keberhasilan yang telah kita lakukan, itu justru adalah atas doa beliau, kelancaran, ya, dan apapun itu adalah hasil daripada doa beliau. Maka yang pertama berterima kasih itu Tuhun Abah, terima kasih Abah. Gitu. Karena pada dasarnya berterima kasih kepada Syekh Mursyid itu adalah sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah. Barang siapa dia mudah untuk berterima kasih kepada makhluknya, maka sesungguhnya dia sudah berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Secara hakikatnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yakinilah bahwa segala sesuatu itu apa yang kita dapatkan itu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada doa daripada Syekh Mursyid. Hilangkan kemampuan diri ini. Meskipun badannya berotot, tetapi mengangkat barbel saja kalau sudah kena stroke mah tidak bisa. Maka dengan demikian baru kita menyadari bahwa oh tidak ada nilainya otot besar-besar pun sebesar aderai. Tidak ada kemampuan untuk mengangkat pensil sekalipun kalau kita terkena stroke. Maka dari situ kita bisa menyadari bahwa ternyata oh kita bergerak saja dimampukan, mendengar saja dimampukan, mata saja dimampukan. Zikir banyak-banyak janganlah itu anggap sebagai kelebihan diri. Karena kita berzikir satu saja pun itu karena kita digerakkan bibir kita, dimaukan hati kita untuk berzikir. Nah, jadi kalau misalkan kita berzikir 1.000, 2.000, jangan merasa bangga. Karena itu sejatinya kita digerakkan sebagaimana kita wayang. Bagaimana kita berzikir mau 1.000, mau 2.000, mau 164 kali pun. Itu karena dimampukan oleh Allah. Apa demo sekalian, rahimakumullah.
Yang kelima, ya mungkin ini akan nanti dibagi dua sesi, insya Allah nanti kapan lagi. Yang kelima, tidak boleh mengambil keputusan sendiri tentang impian-impian dan pengetahuan yang masuk ke dalam hati sekalipun artinya jelas. Dan setelah menyampaikan kepada guru mursyid, maka tunggulah jawaban dan petunjuk guru mursyid. Dan jika bertanya kepada guru mursyid tentang suatu masalah, maka jangan tergesa-gesa minta jawaban. Ya, banyak orang yang datang ke pengasabah menceritakan tentang permasalahan rumah tangga. Tapi apa, Mbak? Jawaban Abah? Zikir. Permasalahan apapun itu jawaban Abah? Zikir. Jadi sebetulnya Abah itu bukan malas menjawab, tetapi Abah itu mengingatkan kita, ternyata jawaban dari setiap permasalahan kita itu adalah zikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarkanlah zikir tersebut yang menggerakkan badan kita, yang menggerakkan langkah kaki kita, pikiran kita untuk mengambil setiap keputusan. Jangan kita mengambil keputusan secara tiba-tiba, secara buru-buru, tanpa diiringi dengan zikir khafi atau zikir jahar. Karena sejatinya hal demikian yang telah disusupi ketika kita ghaflah, lalu kita mengambil keputusan, maka keputusan itu akan menjadi suatu keburukan. Karena kita mengambil keputusan sedang disisipi oleh setan. Hati kita sedang diisi oleh setan, bukan diisi oleh ismuzat, asma Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian setiap hikmah yang kita dapatkan, setiap mimpi ilafat yang kita dapatkan, maka simpan rapat-rapat dalam diri, zikir khafi jalankan, zikir jahar jalankan. Maka nanti tunggulah jawaban dan petunjuk guru mursyid. Jadi Bapak dan Ibu, bukan berarti tidak boleh curhat ke pengesabah. Silahkan curhat. Kita sudah punya, tempatnya sudah punya, caranya sudah punya. Gitu. Makanya Abah menanggalkan handphone sudah sejak lama itu. Artinya apa? Itu melatih murid-muridnya supaya menyelesaikan caranya dengan senjata, dengan tools yang sudah dimiliki sejak ditalkin zikir. Nah, tinggal digunakan gitu. Abah mah hanya mendidik, mengawasi dari jauh gitu. Tapi yang menjadi pintar itu silakan lakukan supaya menjadi pintar atas bimbingan Syekh Mursyid. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu jua yang membatasi, insya Allah nanti lain kali kita akan sambung kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.